Hi everybody, welcome back with me. And today I am feeling quite excited. So the topic today is also highly requested, and with that I brought to you a new face. So could you please introduce yourself? Hi everyone, my name is Veronica Bhakti Prihantini and you can just call me Vero. So today we have Vero, or we can just call her Vero and you can just call me Queenie, right? And me and Vero actually had a talk before, like a little bit before today's podcast. And I think we came across an interesting topic, yeah? About how English is just, getting more and more significant, getting more and more relevant, getting more and more useful as the days go by. But before that, let's get to know you, because I think the audience are quite curious, like who are you and like what do you do and all. So I think, could you tell them a bit about yourself? Like maybe where did you go to school? Maybe we can start with that. Okay, so I was graduated from Universitas Negeri Yogyakarta in English Language Department. Yeah, and I live in Kalasan. If you know Ayam Kalasan, that's from my place. Yeah. So good. Itu enak banget guys, by the way. Ayam Kalasan itu kayak gak make sense, enak Asinnya, banget. gurihnya. Iya kan, enak banget ya. Yeah. But anyways, I noticed that your English has a slightly British accent. Oh, really? Did you adopt that on purpose, or is it just because that's what you heard a lot? Basically, my accent could change based on what I've learned or what I've watched. So lately I've watched like British movie. So that's why. But anyways, jadi waktu itu di UN-nya ngambil bahasa Inggris ya, pendidikan atau sastra? Pendidikan. What actually drove you to eventually take that major? Kenapa dulu akhirnya S1-nya pilih itu? Sebenarnya awalnya dulu aku pengennya komunikasi. Cuman karena dilihat-lihat kok nilai bahasa Inggrisku bagus. Bukan untuk sombong, nggak sombong. Cuman dibanding yang lain, dibandingkan yang lain dan lebih menonjol gitu ya. Jadi dulu pas belajar pendidikan bahasa Inggris, kamu tapi enjoy nggak sih apa yang kamu pelajarin, dan akhirnya apakah kamu kayak ada I think I'm in the right place, atau kamu yang kayak I should have gone to any other major? Kamu pernah nggak kayak ada feeling atau perasaan kayak gitu? Bahasa Inggrisnya aku merasa I'm in the right place, but ketika masuk ke kuliah umum yang kayak tentang pendidikan dan lain-lain, lo kayak kurang gitu ya? Iya, kayak kurang gitu. Iya, mungkin kayaknya aku harusnya sastra deh, kayak ngerasa kayak gitu. Cuman ya lama-lama fine aja sih. Lama-lama aku tipe yang go with the flow gitu. Adapt gitu ya, maksudnya kamu ngalir aja gitu. Iya. Iya sih. Tapi ya Fer, kamu kan juga jadi salah satu orang yang dari kamu sekolah sebelum kuliah tuh udah kesentuh bahasa Inggris kan. Mungkin kamu bilang bisa bagus nilainya karena mungkin kamu udah expose sama language itu dari kamu sejak dini ya, dari kamu kecil dari gitu. Kecil. Terus kamu juga udah bisa kita bilang mungkin latihan sedikit-sedikit mandiri gitu ya di rumah. Tapi ada nggak orang tua kamu di rumah yang bisa bicara bahasa Inggris, atau kamu tuh akhirnya bisa karena kamu kayak self learned gitu? Oke, dimulai dari bapak aku. Ya, karena bapak aku dulu pernah kursus bahasa Inggris pas dia masih muda. I don't know, kayak lulus SMA maybe. Ya, dia ambil kursus kayak gitu. So dia terapin itu ke anak-anaknya, dikasih tebak-tebakan. Ini artinya apa? Vocab gitu. Ya. Iya. Tapi memang kamu pertama kali diperkenalkan bahasa Inggris itu dari bapak pertamanya. Iya. Iya sih. Jadi soalnya gini Fer, kan banyak yang biasanya tuh nanya sama kita ya, kayak intinya Kak gitu,
kalau misalkan aku di rumah nggak ada orang tua yang bisa bahasa Inggris, atau aku nggak punya temen latihan bahasa Inggris, atau aku nggak sesering itu exposed dengan bahasa Inggris di rumah, apakah masih ada harapan? Tentunya masih banyak ya. Misalnya kalau kamu lihat dari posisi kamu pun sebenarnya bisa dibilang kamu kan mayoritasnya mengajarkan diri sendiri kan, karena kan bapak tuh cuma terbatas sampai nebak-nebakin vocab aja kadang-kadang dan mungkin masih belum yang terlalu advanced ya, masih yang agak basic gitu. Jadi sisanya tuh gimana kamu akhirnya bisa sampai di perjalanan yang kamu bisa bahasa Inggris seperti sekarang, Fer? Mungkin lebih ke terinspirasi sama seseorang. Jadi waktu aku SD itu ada temanku satu yang dia tuh udah pintar gitu bahasa Inggris. Nah itu tuh dia kayak bener-bener yang dielu-elukan di kelas. Apalagi kalau ada pelajaran bahasa Inggris, gurunya ngasih tebak-tebakan, jadi dibikin tim kayak gitu kan, dibikin kompetisi. Wah, selalu menang tuh tim itu. Selalu menang, terus pokoknya dia selalu yang, ya pokoknya udah jadi yang inilah popular girl gitu sekelas, paling dielu-elukan ya karena pintar itu. Aku jadi kayak, kok enak banget ya dia bisa bahasa Inggris kayak gitu tuh. Pasti dia bisa ngomong sama bule-bule. Iya, pikiran kamu ya. Apalagi kan dulu zaman-zaman nonton ada film di TV, ada film-film barat kayak gitu, pasti dia tanpa dikasih dub pasti dia juga tahu artinya. Nah, kayak gitu aku kan jadi pingin ya di situ. Terus ya udah kalau guru lagi ngajarin sesuatu aku nggak tahu artinya, langsung deh ku ekorin. Maksudnya diekorin, ditulis, terus dicari. Ya, jadi itu adalah kenapa halaman belakang buku aku selalu kotor, penuh oleh coretan. Dan itu kalau sama guru kelas, guru kalau waktu pelajaran matematika, soalnya ada di buku macam-macam, nggak cuma di buku bahasa Inggris aja. Nah itu sama guruku, ini tolong ditaruh di tempat yang lain, tulisannya tolong dikasih buku yang lain, jangan di sini, jangan dicampur-campur gitu ya. Dicampur-campur. Iya. Tuh guys, jadi sebenarnya bisa itu karena mau, ya kan? Motivasi. Bisa itu karena mau. Jadi kamu cari motivasi kamu tuh apa gitu loh. Look for your motivation. Kalau kasusnya Vero itu dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana tapi sangat kuat. Maksudnya ternyata sampai sekarang masih mengakar, masih jadi apa ya, dorongan kamu untuk terus belajar kan sampai hari ini gitu ya. Nah jadi gitu, misalkan kamu dengar orang ngomong bahasa Inggris terus kamu nggak tahu tuh jangan males guys. Sekarang dulu zaman kita orang belum ada Google ya. Maksudnya lu kalau mau lihat Google tuh masih yang kayak maneh. Maksudnya harus ke warnet dulu tahu. Ke warnet ya, lo mau tes setengah mati kan, nggak kayak sekarang kita cuma tinggal tuk halo semuanya ada. Nah jadi kalian sekarang everything is easier. Kamu nggak perlu kayak Vero ya, kamu harus ngorek dulu di buku. Kamu sekarang cuma tinggal Hey Siri, kalau iPhone kan, kalau Android kamu cuma bilang apa sih bahasanya? Android Oke, Google. Oke Google, iya. Oke Google gitu. Terus udah muncul artinya kata ini apa? Atau enggak kamu ketik di Google aja gitu udah langsung ketemu gitu. Kamu tulis di notes, udah nggak perlu tuh kamu ribet-ribet. Kamu mau pakai buku pun nggak masalah. Tapi maksudnya my point is everything is so much easier nowadays kan. Semua hal sudah jadi lebih mudah. Aku tuh dulu my case was seperti ini, tapi dengan bahasa Indonesia. Karena in my case I learned it since I was young. Jadi dari aku lahir, dari aku kecil banget tuh aku malahan lebih lancar English. Bahasa Inggris, ya. Jadi makanya kadang my Indonesian is a bit aneh aja gitu nggak sih Mas Bona, kayak suka kecampur-campur gitu. Kayak kadang bahasa Mas Bona tuh sering merhatiin karena aku kan kalau podcast kayak suka kalau gaul bisa, cuman nanti kalau udah agak-agak nggak gaul yang dia harus formal gitu, nanti bisa jadi kadang-kadang formal banget kan, aneh gitu ya. Jadi those are usually my bukan barrier sih, cuman mungkin dia jadi kebawanya kayak gitu. Because when I was younger I spoke a lot of English kan, kayak my community was mainly international. My parents weren't the best, tapi kayak kayak Cakaraya masih bisa lah, kayak maksudnya dikit-dikit gitu campur-campur masih ngerti gitu. So in my case aku juga ngerti struggle-nya yang kayak bahasa Indonesia. Gitu. Terus aku yang kayak kadang harus nulis beberapa kata gitu dalam bahasa Indonesia gitu. Terus kayak ini tau gak sih yang kayak teks proklamasi? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Gue tuh dulu bingung banget belajar PKN. Kata gue ini grammarnya konsepnya gimana gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris kan bahwa sesungguhnya ini apa sih gitu loh. Kata gue ini tuh eta teh naon gitu. Ini tuh apa gitu. Kayak ada bahwa sesungguhnya tuh kalau ditranslate itu apa? Bahwa tuh kan kayak that sesungguhnya
in its truth, freedom is the right of all mankind. Terus gue kayak, apa perlu dibikin kayak gitu? Jadi kan bisa yang kayak freedom atau liberty is the right of all mankind. Kayak selesai, titik gitu. Lu nggak perlu kayak ada bahwa koma sesungguhnya, koma kemerdekaan itu kayak ribet banget menurut gue. Jadi kayak aku pun akhirnya bisa ngomong bahasa Indonesia mungkin karena terbantu lingkungan ya. Cuman maksudnya itu pun karena aku mau. Karena sebenarnya dulu kalau misalkan aku nggak mau, aku bisa gitu. Karena sampai detik ini pun, misalkan aku jadi guru, kamu juga guru bahasa Inggris, kayak sekitar kita pun masih English speaking. Jadi sebenarnya nggak ada urgensi aku untuk terlalu bisa bahasa Indonesia kan, kayak nggak terlalu ada gitu untuk realita hidup aku sebetulnya. Jadi I agree with you that sometimes you can adopt a certain skill atau you gain higher level of understanding because you desire it enough. Kayak that's fact gitu kan. Kalau kamu nggak cukup mau, kamu nggak cukup niat ya, sampai kapanpun lo nggak bisa gitu sebetulnya. Tapi ya Fer, this brought me to another question sebenarnya. Yang gue tertarik adalah dulu kan kamu suka kayak ngorek-ngorek gitu ya di buku tuh, bahasa kamu diekorin gitu si gurunya ngomong apa. Kamu pernah nggak sih kayak ada di satu posisi di mana kamu ngerasa kayaknya bahasa Inggris gue nih agak stuck nih, prosesnya kayak apa ya, kamu mentok gitu, kayak kamu belum ngerasa kamu expanding atau kamu growing, dan kalau iya apa yang kamu lakukan untuk akhirnya kamu melampaui barrier itu? Oke, merasa stuck, of course pernah. Jadi waktu itu karena aku belum ngerti ya perintah itu dalam bahasa Inggris. Sempat dulu aku ngerjain soal salah semua, pernah. Jadi buat kalian yang pernah salah semua ngerjain, santai jangan aja. menyerah, santai aja. Aku juga pernah. Gue relate. Terus ya, to be. Perintahnya adalah disuruh memberi to be. And you know what I did? Ku kasih to be semuanya. So not SMR, but to be. Bukan SMR was were ya. Yeah. Gantinya to be itu kan kayak auxiliary verb guys basically ya. Itu namanya kata kerja pembantu. Jadi kalau di bahasa Inggris kalian ketemu soal to be yang harus diisi apa Fer? SMR, was were. Ya, jadi yang diisi itu bukan to be-nya lu to be-in semua gitu ya tiap soal ya. Jadi ketika diisi to be maksudnya change it into the correct form. Kalau subjeknya he apa Fer? Is. Kalau she sama it? Is. Nah, terus habis itu sisanya Ayu Dewi kita baru pakai M or R. Ya. Betul. M sama R kalau I ya, kalau sisanya R gitu. Jadi kalau lu disuruh ganti to be, gue dan Vero pernah membuat kesalahan itu dulu pada zamannya. Ya, jadi kayak semua orang pernah deh setelah kita pikir-pikir ya. Kesalahan kita untungnya wajar. Iya, cuman satu kelas itu aku sendiri yang salah. Oke. Ya, aduh. Iya, malunya bayangin kayak apa. Malunya sampai jidat tuh. Iya, bahkan temen yang dia kayak lebih low dari aku secara kosakata, dia benar. Iya. Dan aku yang salah. Ya, jadi tuh sebenarnya kadang kalau gue lihat lo error aja sih. Kayak yang to be, ditubiin semua jadi. Iya, to be. Nah, oke. Ya. Jadi apa namanya? Terus gimana? Terus lanjut. Terus tadi akhirnya lo gimana untuk lo bisa nggak stuck gitu? Oke. Ya justru karena rasa malu itu ya. Terus jadi gue keinget-inget dong. Setelah keinget-inget, ya udah jadi bisa. Jadi lo yang kayak weh malu lah gitu. Iya. Jadi kayak abis itu kayak nggak bisa gini terus deh. Jadi lu kayak belajar lebih giat gitu. Iya. Jadi biasanya kayak gitu tuh gara-gara malu, terus gue mah jadi berkembang. Kita tuh harus placed in a situation yang mungkin tidak harus rasa malu ya. Cuman mungkin bisa yang lain gitu. In a situation yang lo lebih ngerasa terdorong nggak sih untuk kayaknya gue nggak bisa gini terus. Kayaknya gue nggak bisa di sini terus gitu. Nah jadi kalau kalian ada perasaan seperti itu, carilah orang-orang yang bisa membantu. Salah satunya adalah mungkin dengan les, atau mungkin kamu ke Google sekarang banyak banget nonton film ya nggak sih, baca buku kayak tadi Vero bilang suka baca Wattpad ya. Wattpad juga banyak yang bahasa Inggris kan? Nah banyaknya emang bahasa Inggris ya kalau Wattpad. Jadi kayak itu semua kan bisa membantu kamu untuk eventually belajar bahasa Inggris. Nah learning is only impossible if you think it's impossible. Kalau kamu ngerasa kamu bisa fuel your anger, your shame in the right way, kamu jadi kayak Vero.
Jadi negative feelings are not the reason for your lack of growth gitu kan. Emang tidak harus malu atau harus marah gitu ya. Kadang-kadang kita bisa simply take it as okay, salah, kita belajar lagi dan lain kali lebih baik gitu kan ya. Tapi ya Fer, tadi lo kan salah satu metode belajar itu dengan baca. Terus apa lagi tadi? Nonton gitu nggak? Nonton, nah, dengerin lagu. Nah, lagu terus? Ya, sebenarnya nonton itu ngebantu banget buat dapetin aksen. That's why I said that my accent could change based on what I've just watched. Ya, karena I think listeningnya itu ya, kayak lo membantu untuk reseptif ya, kayak meresap terus habis itu dipraktekin gitu. Kalau misalkan lo dengerin lagu tuh juga membantu buat apa, kayak kosakata gitu ya, vocabnya. Kosakata, apalagi kalau namanya lagu itu kan banyak ungkapan-ungkapan ya. Expressions. Expressions like you can got some idioms and slang probably. Ya, kayak misalnya Heart of Glass about to break, kayak dia agak ekspresif ya. Kalau lagu tuh kan sebenarnya mirip puisi ya guys, konsepnya ya. Lebih banyak figuratifnya, figurative language. Ya, bener sih. Sama kalau tadi baca itu juga kayaknya mungkin lebih mudah untuk lo bisa lihat spellingnya kali ya. Iya, dan memperkaya kosakata juga sebenarnya kalau baca tuh. Karena ya sampai sekarang pun kalau baca, apalagi namanya baca buku-buku yang non fiksi lah ya. Itu tuh bener-bener kayak tiba-tiba seketika ini otak langsung panas. Panas. Apa nih? Kukira aku sudah expert, ya udah bisa. Ternyata kalau baca bercanda, kayak level bercanda gitu. Ternyata kayak, dang, dia pakai kata-kata kayak precarious, dia pakai kata vicarious, dia pakai kata genteel, itu kayak banyak banget tuh. Nggak tahu, Google. Nah jadi apa namanya? Those are some words yang aku sepakat sama kamu, kayak non-fiction books, especially kayak atau kayak self-help books gitu, beberapa juga ada. Scientific. Ada juga fiction yang sebenarnya cukup membagongkan tuh banyak sih sebenarnya. Karena kayak especially kalau yang udah mulai tebel-tebel itu kayaknya mungkin yang dia pakai figuratifnya, adjectivesnya gitu-gitu tuh jauh lebih diksinya lebih tinggi gitu. Karena lebih dramatis kan dia biasanya. Kayak misalkan kita mau bilang sedih aja tuh nggak bisa sad, bilangnya apa, crestfallen. Gitu kayak beberapa. I've never heard that. Crestfallen, you should look it up. It's like a state of your heart sinking to the floor type of feeling. Crestfallen. I just knew like blue, feeling blue, like gloomy, sad blue, blue. I feel blue. Itu kan lebih ke expression ya. Kalau crestfallen, it's quite literal. Artinya kayak sad, cuman in another way of saying it. Atau karena kamu bilang desolate, kayak it means that kamu hancur gitu, berkeping-keping, kayak the state of ruin. Itu kayak desolate. Kalau makanya if you listen to Ed Sheeran song, desolation falls upon the sky, it means like kehancuran itu ada datang dari langit gitu. Jadi kayak apa namanya, those words are quite interesting. Apa namanya, I love reading myself. Kayak aku dari kecil suka banget baca gitu. Aku suka juga non-fiction beberapa. Suka banget nonton. I like psychological horror movies. I like horror. I love it. Kayak kalian kalau belum nonton, try to watch Marianne in Netflix guys, so good. Terus tapi that's French. Cuman maksud aku kayak still good. It's especially karena aku lately kayak ada interest in like picking up French gitu. Jadi aku kayak suka nonton several French movies. Jadi apa namanya, if any of you are interested, go watch that movie. What movie would you recommend? Wow, movie. Yeah, any movie that you like or you have been watching lately. The Sound of Music. Can you tell us a little bit about that movie? Where do you like it and like what's that movie about? Oh, so this is story about a nun. No, nun to be. Yes, and she traveled to Von Trapp's house. Yeah, the house of Von Trapp's. And she became a governess to teach the Von Trapp's children. Shortly then she fell in love. But first she fell in love for the children, not in the love thing, but love like mother to children. And then she fell in love with Captain Von Trapp. They got married. Happy. So she's no longer a nun then, yeah? She can't be a nun when she's married. Yeah. So guys, moral of the story is, do not become a nun. You can't get married. Just kidding. But the music
so good. Yeah, And the song. Ada yang lagunya kayak The Sound of Music-nya bagus, yang judulnya Sound of Music. Yeah. Sama That's what I want to tell you. So something like Seven Rings, Ariana Grande. These are a few of my favorite things. Yeah. So good. The song is really nice, guys. Aku sepakat. Sama ada satu lagi deh, yang anaknya lagi dansa itu yang I am 16 going on 17. Ya, that one. That one. Itu juga bagus. Jadi apa namanya? You got recommendations from us, have a watch, guys. Atau kalau misalkan kamu mau yang kayak ini, by the way, accentnya tadi British kan filmnya ya, dia lebih ke British accent. Kalau kalian mau cari yang American dan kamu suka yang kayak lebih light, lebih santai, just watch Disney. Like you know, kan itu kan kayak enteng banget, enak gitu ditontonnya, buat bantu kalian listening and like reading gitu. Terus abis itu nonton lagi apa namanya? Kamu kayak harusnya pernah tahu film ini karena kan very famous ya. Apa namanya? Harry Potter. Oh iya. Atau Narnia. And anyways, since we have been talking about all these movies, kayak I think we can kind of get bahwa salah satu sebenarnya benefits of being able to speak English itu adalah the more things you can access. Iya nggak sih? Tapi if you see in a more objective view gitu ya, Fer, menurut kamu apa advantages yang beneran kayak real advantages kayak yang of being able to speak English since a young age? Oke. Apalagi untuk masa kini, di mana semuanya ada di internet. Kita butuh sumber belajar dan terutama waktu pandemi ini ya, kita belajar pakai internet dan lain-lain. Bahan-bahan yang aku butuhin itu kebanyakan bahasa Inggris. Written in English. Good. Yeah. Exactly. Terus? Yeah, that's why I feel the need of learning English. Like you have to be fluent so that you can do anything with it. Like you can search for the materials or anything in English through the internet. Yeah, and you'll find everything you need. See guys, the ability to speak English allows you more access to information. Basically yang kamu maksud itu kan. It allows you more access to information. It allows you apa namanya? It actually just opens you up to like another world. Ya, apa namanya, without being able to speak English, kayak banyak hal yang limited. Karena aku sepakat sama Vero, nowadays kamu lihat negara manapun atau sumber-sumber manapun lebih jarang yang ditulis di bahasa Indonesia dibanding di bahasa Inggris. Jadi which means that kalau kamu nyari yang Indonesia, kamu lebih terbatas gitu. Informasi yang bisa kamu dapatkan, kayak knowledge yang bisa kamu akses itu tidak sebanyak kalau kamu bisa ngomong bahasa Inggris. Dan kadang kalau orang-orang mau studi lanjutan, kamu mau S2 suatu hari, kamu mau S1 di luar negeri dan lain-lain, they would need a certain level of English proficiency. Jadi kayak kamu nggak bisa juga cuman ahahoho terus kamu bisa masuk universitas ternama gitu. Makin kesini standarnya udah semakin ketat karena dunia udah makin globalized deh. Everything becomes more and more, I guess in a sense, dalam satu sisi ya, international minded. Mereka lebih international oriented. Jadi banyak yang mereka mau kamu untuk bisa ngomong bahasa Inggris, bahkan in a local university. Kalau kamu ngambil international program kayak UGM misalkan, mereka mau kamu untuk bisa kan a certain level of English tuh, kamu ada English testnya dulu untuk bisa masuk ke dalam situ, dan yang kayak nilainya nggak yang rendah-rendah banget gitu. Jadi I do agree with you, kayak the better your English, the more information you can get gitu kan. Basically and satu lagi sebenarnya opportunities. Kayak aku sama kamu di sini, kita bisa mendapatkan pekerjaan kita hari ini karena the sole reason of karena kita bisa ngomong bahasa Inggris. Without our ability to speak English, we would have needed to find another job. I mean like mungkin kita bisa tetap dapat, tapi that's not the point gitu. The point adalah semakin banyak yang kamu bisa, semakin tinggi dan semakin besar juga lapangan pekerjaan kamu gitu ya. Maksudnya ruang gerak kamu, the things that you can do or cannot do. Jadi apa ya? I guess those are the benefits ya of actually being able to learn English since a young age. Yeah. Dan kamu sepakat nggak, Fer? Kalau kamu belajar dari kecil sebenarnya it gets easier daripada kamu belajarnya kalau udah gede. Ya, dan aku pernah baca di suatu buku. Jadi dulu ada waktu kuliah psycholinguistic itu tentang language acquisition. Ada argumen yang mengatakan kalau
we have kind of like golden age to learn language. Dan di masa-masa umur kayak pokoknya di bawah 6 tahun itu dimana otak kita lagi berkembangnya. Nah itu akan lebih mudah untuk menyerap vocabulary. Memang kita belum bisa rapi secara gramatikal, tapi kalau kosakatanya banyak. Itu bagus banget buat mempelajari kosakata. Sekarang gini deh, kalau kita belajar bahasa asing itu kan kita berasa jadi kayak bayi lagi nggak sih? Untuk belajar bicara, belajar ngungkapin sesuatu, the sound of the word. Jadi umur-umur dini itu bagus banget yang namanya buat memperbanyak kosakata gitu, belajar kosakata. Jadi nanti setelahnya kalau udah masuk usia-usia sekolah, di mana kita udah kena exposure of text and everything, it would be helpful karena kita udah tahu banyak kosakata. Itu nanti tinggal building rapin. blocks-nya udah ada ya, cuman lo tinggal nyusun aja. Nyusunnya. Sepakat sih, itu benar menurut aku, karena kayak learning dari kecil tuh lebih mudah untuk kamu, soalnya I guess it kind of sets the tone sih. Kayak maksudnya kalau kamu dari kecil semakin banyak yang kamu serap, makin banyak yang bisa kamu kembangkan I guess in an older age kan. Ya. Itu benar. Jadi kayak tuh those of you especially moms, dads watching this, if you have any doubt kayak aduh anak gue dimasukin bahasa Inggris kapan? Mungkin lebih cepat lebih baik ya. Iya. Kayak dari kamu mungkin anaknya udah TK, udah mulai bisa menyerap ngomong baca. Iya, kosakata. Atau kelas 1 2 SD tuh mungkin udah bisa jadi salah satu point of consideration untuk memasukkan anak untuk bisa belajar bahasa Inggris mungkin ya. Karena the older they are bukan berarti tidak bisa, tapi mungkin harus lebih tinggi usahanya untuk namanya bisa menyerap dan membenahi gitu. Karena kadang aksen tuh juga susah diubah. Menurut aku kalau kamu dari kecil udah biasa, lidahnya lebih enak. Lebih luas. Karena kayak misalnya gini, aku kan pernah belajar bahasa Spanyol, bahasa Belanda sama bahasa Jerman. Lebih susah untuk aku bisa bahasa Jerman karena mungkin kita aksennya udah bahasa Inggris yang R-nya ya R, bukan kayak beda gitu. Sama kayak French malah lebih tebal lagi R-nya, kayak kayak cuman ngambang gitu kan. Lebih susah gitu untuk aku cuman bisa baca 2 huruf itu aja tuh susah gitu. Yang W dibacanya V, it's hard gitu. It's hard for you to remember that karena we're accustomed to accent yang W is W dan bahasa Indonesia W adalah W bacanya gitu. Jadi bukan V. Ya jadi those are some examples gitu of I think analogy yang cukup applicable ya. And anyways ya Ver, kalau kamu ada kayak saran atau recommendation for our audience today, dan kalau kamu bisa motivate them untuk belajar bahasa Inggris, what would you tell them? Just learn. I mean, enjoy it like you talk in your own language, you know, and jangan remehkan buku anak-anak karena itu sangat membantu. Children's book ya? Yeah, children's book. You have colors in it, so interesting, and the sentences are quite simple. Yeah, quite simple. So you can learn the grammatical structures in there. So it would be helpful for you. Benar, aku sepakat. Jadi if we can summarize gitu ya, Miss Vero tuh basically mendorong kalian untuk nggak usah mager. Maksudnya belajar itu dibawa enjoy. Belajar akan jadi berat buat kamu dan akan jadi terasa tidak mungkin atau terasa like it's a very difficult task, a very heavy task. Kalau misalkan kamu dibawanya kayak kewajiban gitu, instead of an interest gitu kan, which are two very different things. Jadi when you have to learn dan belajar dengan senang gitu, read happily, remember that you have better access to information now than we both had then gitu. Jadi make use of what you have as much as you can. Dan I think we can say that yang terakhir yang tadi kamu bilang ya sebetulnya, belajar itu bisa dari mana-mana gitu. Dan kalau kamu merasa butuh bantuan ya cari orang yang bisa bantu kamu belajar. Kalau kamu ngerasa kamu bisa sendiri juga ya nggak apa-apa gitu. Zaman sekarang YouTube banyak banget video-video belajar, di Google banyak banget soal-soal grammar worksheets, a lot of books gitu ya. What would you recommend them, Ver? Kayak where can they start? Kalau like dari start kamu. Learning? For the young learners or? Younger learners dulu baru adults.
Of course, for younger learners, it starts from the parents. But if your parents not that giving you exposure to English, but you have like willingness to learn that language, you can start from vocabulary buildings. So start from the theme that you want to learn. Yeah, like flowers, name of flowers, name of profession, or you can learn the verb. Yeah. Then you can start to menyusun menjadi sebuah kalimat yang utuh. Yeah. Or you can start reading. I mean, reading children's book, comics. Comics are interesting. Komik bener itu tuh juga kan maksudnya nggak bosan bacanya. And nursery rhymes like Baby Shark or something. Atau bahkan ini sebenarnya audiobook tuh juga menarik karena lo bisa baca sambil denger kan, ya kan? Audiobook tuh enak tuh guys baca kayak gitu juga. Jadi kayak we have both given you places to start gitu ya. Kayak kita udah kasih kamu recommendation, kamu bisa mulai dari mana dan apa yang bisa kamu lakukan. Jadi what are you waiting for? Chop. Kalau kamu ngerasa at one point stuck atau kamu dari awal pengen guidance early on, kan preference dari orang tua dan kalian masing-masing. Ions di sini kita provide English of course gitu. A lot of other places whatever suits you. Tapi if you're interested in Ions, then feel free untuk ask around. We're pretty sure that we could provide you an extensive level of English classes gitu. Ada yang dari paling basic, kita juga segregated ya, buat kids ada, buat adults ada, buat teens juga ada. Jadi kayak tergantung kebutuhan dan kemampuan kamu, kita punya semuanya untuk kayak bantu. Jadi ada any event, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Vero? No. Cukup ya? Cukup. Jadi untuk hari ini kalau kita bisa summarize, closing remark adalah jangan stop belajar, jangan pernah berhenti belajar, jangan malas. The key to learning is willingness. Jadi the more you're willing to learn, the better and the more you absorb. Jadi that's from us. Cukup kali ya? Yeah. Oke, kita tutup. Bye guys. Bye. That's all for today. Dadah.